Hello friends, balik lagi di Math Friends. Kali ini aku akan bahas soal untuk persiapan ujian kelas 8. Yaitu di sini ada 3 bab. Yang pertama ada relasi dan fungsi, yang kedua ada statistika, dan yang ketiga ada PGL atau persamaan garis lurus. Oke, kita bahas satu persatu dimulai dari relasi dan fungsi. Di sini udah ada beberapa soal yang nantinya akan kita jawab. Yang pertama, diketahui himpunan pasangan berurutan A dan B. Nah, A-nya ada 1,1, 2,2, dan seterusnya. B-nya pun demikian ya. Nah, A dan B termasuk fungsi atau bukan? Nah, berikan masing-masing alasannya. Oke, kita bahas dari yang A. Ini tuh himpunan pasangan berurutan. Ingat, fungsi itu syaratnya adalah domain itu harus punya tepat satu pasangan. Dia gak boleh selingkuh dan gak boleh jomblo. Karena di sini domain sama kodomain atau domain sama range-nya tidak diketahui di sini. Ini langsung ke himpunan pasangan berurutan. Berarti kita perhatikan aja domainnya harus punya tepat satu pasangan. Domain itu yang ditulis pertama kali ini. Yang A berarti domainnya itu angka 1. Ini ya, di garis bawah ini. Angka 1, 2, 3, sama 4. Sedangkan yang B domainnya 1, 1, 2, sama 3. Oke, kita lihat yang A. Domain tidak boleh ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Atau biar ingat gak boleh selingkuh atau gak boleh poligami. Oke, si 1 dia eh, berelasi dengan 1. 2 dengan 2. 3 dengan 3. 4 dengan 3. Gini ya, satu pasangannya satu gitu, dua pasangannya dua, tiga pasangannya tiga, empat pasangannya tiga. Nah, di sini kata kuncinya adalah domainnya itu harus beda semuanya. Satu, dua, tiga, empat beda semua kan, artinya dia adalah fungsi. Alasannya kenapa? Karena domain tepat memiliki satu pasangan. Lalu gimana kalau kodomainnya yang memiliki lebih dari satu pasangan? Kayak misalnya angka 3 nih. Angka 3 yang ini ya, ini 3 nih, ini juga 3, ini gimana? Gak masalah, karena fungsi itu syaratnya hanya di domainnya aja. Domain yang tidak boleh mempunyai lebih dari satu pasangan. Oke, untuk yang B-nya, di sini kita lihat domainnya 1, 1, 2, 3. Ada yang sama loh, 1 sama 1 nih. Kalau dia sama berarti dia teh selingkuh karena satu punya pasangan satu, satu juga punya pasangan dua. Berarti satu itu punya dua pasangan, yaitu angka 1 dan angka 2. Karena seperti itu berarti dia bukan fungsi. Alasannya gimana? Ya karena domain memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu satu ya, satu punya dua pasangan. Oke, lanjut nomor 2. Ini ada notasi himpunan X di mana X-nya kurang dari 10, X anggota A. A itu adalah bilangan asli. Nyatakan himpunan tersebut ke dalam bentuk enumerasi. Enumerasi itu dengan mendaftar anggotanya. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Ya udah, berarti di sini kita tinggal tulis aja bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, mulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gampang kan? Lanjut, nomor 3. Nah, di sini udah ada himpunan A dan himpunan B. Udah dalam penyajian himpunan, yaitu diagram panah ya. 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3. Relasi yang tepat dari A ke B adalah A ke B. 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3. 2 ke 1 diapain sih? Dibagi ya. Dibagi 2. 4 ke 2 pun sama loh, dibagi 2. 6 ke 3 pun sama loh, dibagi 2. Berarti relasi yang tepat dari A ke B adalah, tapi ini dari A ke B, ingat, 2 ke
1 dari A ke B, berarti A tuh 2 kali dari 1. 2 tuh 2 kali dari 1. 4 itu 2 kali dari 2. 6 itu 2 kali dari 3. Berarti relasi A ke B adalah 2 kali dari. Lalu gimana kalau dibalikin relasi dari B ke A? Ya 1 ke 2. Berarti 1/2-nya dari 2, 2/2-nya dari 4, 3/2-nya dari 6 gitu ya. Kalau dibalikin B ke A ya setengah kali dari. Sedangkan kalau A ke B ya 2 kali dari. Oke, tuliskan domainnya. Gampang banget domain itu. Karena ini A ke B berarti A atau yang ditulis pertama kali A yaitu domainnya 2, 4, dan 6. Kode mainnya yang B-nya 1, 2, 3, 4. Sedangkan kalau range adalah hasil, berarti ada di kode main, ada di B, tapi punya pasangan. Berarti cuma angka 1, ini 2 sama 3. Sedangkan si angka 4-nya tidak punya pasangan. Gitu, friends. Nah, ditanyakan banyak fungsi yang dapat dibentuk dari A ke B adalah kayak ini ditanyakan banyak fungsi, sedangkan tadi kan kita baru sebut dia relasi. Emang betul gitu A ke B itu fungsi? Iya betul, karena A, lihat domainnya aja ya. Kalau fungsi A itu semuanya punya tepat satu pasangan dan semuanya tidak ada yang jomblo. Gimana untuk B ada yang jomblo nih angka 4? Ya gak masalah karena B mah kode main bukan domain. Oke, karena dia fungsi yang ditanyakan banyak fungsi dari A ke B. Ini rumusnya balikin. A ke B berarti B dulu dipangkatin A. Jadi NB rumusnya ya dipangkatin dengan NA. N itu apa? N itu banyak anggota. Banyak anggota B ada 4, banyak anggota A ada 3. Jadi 4 pangkat 3 hasilnya 4 kali 4, 16 kali 4. 16 kali 4 itu berapa? 16 kali 4. 4 kali 6. 42. 4, 5, 64 ya. Jadi jawabannya adalah 64. Oke, lanjut. Nomor 4. Diketahui himpunan A 2, 4, 6, himpunan B 1, 2, 3. Bisakah kedua himpunan tersebut membentuk fungsi satu-satu? Jika ya, berapa fungsi satu-satu yang dapat dibentuk? Nah, syarat bisa atau enggak fungsi satu-satu, lihat anggotanya A, berarti NA ya. NA-nya ada 3. Ada 3 anggota dan B-nya pun ada 3. Berarti NA sama dengan NB sama-sama 3. Kalau mereka jumlah anggotanya sama, artinya dia bisa menjadi fungsi satu-satu. Lalu berapa? Ingat rumusnya. Rumusnya adalah beda sama yang tadi atas ya. Kalau tadi atas kan dibalikin, dipangkatin. Kalau yang ini mau A ke B mau B ke A ini akan sama aja kalau dia bisa membentuk fungsi satu-satu. Ini kan sama-sama 3 ya anggotanya tuh, sama-sama 3. Rumusnya adalah 3 faktorial. Faktorial itu perkalian perkalian mundur. Ya, 3 sebelum 3 2, sebelum 2 1 sampai angka 1 berarti 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 6. Oke, lanjut lagi. Jika A ke B relasinya adalah 2 kali dari, kita lihat, 2 ke 1, 2 kalinya 2, 2 kalinya dari 1, 4, 2 kalinya dari 2, 6, 2 kalinya dari 3. Betul ya? Sajikan relasi tersebut ke dalam himpunan pasangan berurutan. Mudah banget. Ini gini aja. 2 kalinya dari 1, 4, 4. 2 kalinya dari 2 dan terakhir 6, 2 kalinya dari 3. Oke, selesai. Nomor 5. Fx sama dengan 3x pangkat 2 minus 7. Nilai F2 sama adalah X-nya diganti dengan angka 2. Udah, jadi ini F2 sama dengan setiap kalian menemukan huruf X, gantilah dengan angka 2. Jadi 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 7. 2 pangkat 2, 4. 3 kali 4, 12. Kurangi 7 hasilnya adalah 5. Oke, simpel ya. Nomor 6. Range itu daerah hasil dari fx sama dengan x minus 3 dengan domain x-nya 0, 1, 2 adalah, oke, kalau nomor 5 di sini x-nya ya hanya 2 aja, sedangkan di sini x-nya banyak. Ada 0, ada 1, ada 2. Berarti nanti hasilnya ada 3 ya. Kalau ini kan x-nya cuma 1, berarti di sini hasilnya 1. Oke, pertama kita mulai dari x0, x sama dengan 0 berarti
Setiap kalian menemukan X, ganti dengan 0. F0 sama dengan X-nya 0 kurang 3, hasilnya min 3. Ketika X-nya sama dengan 1, berarti F dalam kurung 1 sama dengan, fokus ke sini friends, sama dengan 1 kurang 3 sama dengan negatif 2. Terakhir, X sama dengan 2, F 2 sama dengan 2 kurang 3, hasilnya min 1. Nah, jadi range-nya atau daerah hasilnya adalah susun dari paling terendah min 3, min 2, dan min 1. Gini. Nomor 7, terakhir ya, di relasi dan fungsi, fx-nya 10x plus 2, fx-nya sama dengan 5, ditanyakan nilai x. Nah, ini sama-sama fx, ya otomatis fx pasti sama loh dengan fx. Fx yang pertama 10x tambah 2, fx yang kedua 5, ya udah tinggal disama denganin, kita cari x. Satukan yang ada x, pisahkan yang tidak ada x. Kebetulan yang ada x cuman ini. Berarti ini 10x sama dengan 5. Nah, 2 pindah ruas, tadinya plus jadi min, gini. 10x sama dengan 3, berarti x-nya 3, tadinya dikali, kalau pindah jadi dibagi. Jadi jawabannya 3/10. Oke, itu tadi relasi dan fungsi. Untuk persiapan ujiannya boleh kalian pelajari ya, walaupun di sini hanya 7 soal, tapi itu mencakup semua kisi-kisinya. Lanjutin ke nomor statistika, yaitu nomor 1. Diketahui data. Datanya 50, 70, 70, 60, 170. Tentukan A, mean atau rata-rata. Mean itu pertama hitung dulu N-nya ya. N itu apa? Banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datanya. Terus rumus dari rata-rata X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X itu adalah penjumlahan datanya. Berarti 50 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 100 ditambah 70 gini friends. Oke, kita yang dibagi ya, bagi 6. Oke, caranya ini 70-nya ada 3, 70 kali 3 210, 210 tambah 50 260, 260 tambah 100 360, 360 tambah 60 420. 420 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 70. Maka rata-ratanya adalah 70. B, median sekalian Q1, Q2, dan Q3. Median tuh nilai tengah. Q2 itu ya nilai tengah juga, berarti median sama Q2 sama. Nah, untuk median Q1, Q2, Q3 kita harus urutkan datanya dari kecil ke besar. Oke, kita mulai 50, lalu 60, lalu 70, lalu 70, lalu 70, lalu 100. Nah, pertama kita nyari Q2 atau median dulu, tengah-tengahnya di mana? Kelihatan ya di sini ya. Harus adil, 3 ke kiri, 3 ke kanan. Berarti median atau Q2-nya kita tulis aja Q2-nya ya, atau median sama aja. Ini karena tengah-tengah kayak gini, jumlahin dua angka yang berdekatan, jadi 70 tambah 70 dibagi 2. 140 bagi 2 ya jawabannya balik lagi 70. Lalu Q1-nya gimana? Nah, yang sebelah kiri aja nih aku buletin. Yang ini aja lihat ada 3 angka loh. Tengahnya mana? Ya tengahnya langsung itu 60. Berarti ini Q1 dan untuk Q3-nya sama kayak Q1 yang ini. Yang sebelah kanannya ini Q3. Oke, sudah ya. Untuk Q1, Q2, dan Q3 ini enggak selalu misal Q1 langsung ada nih jawabannya, Q3 langsung ada jawabannya, sedangkan Q2 atau median harus ditambahin dibagi 2, enggak. Itu tuh kondisional aja, tergantung si datanya. Pokoknya Q2 harus tepat di tengah-tengah, Q1 harus tepat di tengah-tengah. Yang sebelah kiri kalau udah dibagi 2 dan Q3 harus ada tepat di tengah-tengah yang sebelah kanan kalau sudah dibagi 2. Oke. Karena modus itu data yang paling sering muncul. Ya pasti kalian jawab 70 karena 70 paling sering muncul yaitu sebanyak 3 kali. Lalu jangkauan. Data terbesar dikurang dengan data terkecil. Data terbesarnya 100, data terkecilnya 50. 100 kurang 50 jawabannya adalah 50.
Lalu jangkauan interkuartil rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Q3-nya 70, tadi kita udah tahu dikurang 60, hasilnya 10. Kalau simpangan kuartil, Q3 kurang Q1 bagi 2. Nah, Q3 kurang Q1 udah tadi 10. 10 bagi 2 jawabannya adalah 5. Oke, lanjut nomor 2. Rata-rata tinggi badan 5 anak adalah 150 cm. Berapa total tinggi badan mereka? Nah, karena ada kata rata-rata, ingat rumus. X bar sama dengan sigma X bagi N. X barnya adalah rata-ratanya, ya nih 150, ya berarti 150 sama dengan sigma X. Sigma itu adalah penjumlahan atau total. Total dari apa? Dari yang diobrolkan. Ini tinggi badan, berarti total tinggi badan semuanya. Jadi sigma X-nya tidak diketahui, justru ditanyakan dibagi N. N tuh banyak datanya, ada berapa? Ada 5 ya. Oke. Ini tinggal dikali. Jadi sigma X itu sama dengan 150 dikali 5. Jawabannya adalah 750. Oke, jadi total tinggi badan 5 orang itu kalau dijumlahin 750. Oke, terakhir materinya PGL atau persamaan garis lurus. Pertama, gradien dari garis yang memiliki titik. Nah, di sini ada 2 titik ya. Kita tandain ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Bebas ya. Mau yang satunya yang kanan atau yang kiri boleh, asal XY, XY. Nah, gradien rumusnya adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Udah gitu aja gradien mah. Y2-nya 3 dikurangi Y1-nya 2 per X2-nya min 4 dikurangi 5. 3 kurang 2, 1, min 4, min 5, min 9. Jadi jawabannya min 1 per 9. Nomor 2, 2Y sama dengan 4X min 6. A, tentukan gradien dari PGL di atas. Simple ya. Pokoknya kalau menentukan gradien dari PGL, kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan. Pertama, ini kan masih 2Y sama dengan 4X min 6. Biar jadi Y doang gimana? Dibagi dong, bagi berapa? 2. 2Y bagi 2, ya Y. 4 bagi 2, 2X. Min 6 bagi 2, min 3. Nah, kalau bentuknya udah Y sama dengan, yang disebut gradien itu adalah koefisien X. Jadi M-nya sama dengan 2. B, tentukan gradien garis yang sejajar dengan PGL tersebut. Oke, anggaplah M1-nya adalah 2. Karena kan kalau garis sejajar atau tegak lurus pasti akan ada 2. Sedangkan PGL-nya hanya 1 diketahui. Nah, ditanyakan adalah gradien garis yang sejajar dengan PGL ini. Nah, kalau garis sejajar itu rumusnya adalah M1 sama dengan M2. Ketika M1-nya 2, berarti yang sejajar M2-nya sama dengan 2. Nah, jawabannya ini. Yang C, tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan PGL tersebut. Oke, kita tulis biar kalian ingat ya, M1 kalau sejajar dengan M2, maka M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, M1 tegak lurus dengan M2, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Simpelnya aja, ini M1-nya 2. Biar tegak lurus berarti M2-nya tinggal balikin. 2 itu kan 2 per 1 ya friends. Balikin jadi 1 per 2. Tandanya berubah. Kalau tadinya plus jadi min. Oke. Nomor 3. A, Y sama dengan 8X min 4. B-nya X sama dengan 5Y kuadrat plus 7. Mana yang termasuk PGL? Berikan alasannya. Nah, ciri-ciri persamaan garis lurus ada tanda sama dengan. Oke, terus X dan Y-nya pangkatnya pangkat 1. Dan ternyata jawabannya yang A. Sedangkan yang B bukan PGL karena ini ada kuadratnya nih Y-nya. Oke, nomor 4, buatlah PGL melalui titik 2,5 dan bergradien 3. Kita harus tahu rumusnya. Rumusnya adalah, oke, kita tulis dulu X1, Y1, ini M. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y min Y1-nya 5 sama dengan 3 dalam kurung X min 2. Ini kali pelangi ya, jadi Y min 5 sama dengan 3X min 6. Maka Y sama dengan 3X min 6 pindah ruas plus 5. Jawabannya Y sama dengan 3X min 6 ditambah
5 ya. Min 6 tambah 5 min 1. Nah, inilah persamaan garis lurus yang udah kita buat. Nomor 5. Garis Y sama dengan 3X min 5. Memotong sumbu X di titik. Nah, ini ingat sama tipot. Kalau memotong sumbu X, balikin. Kan yang dipotongnya sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, berarti setiap kalian menemukan Y, ganti dengan 0. Y sama dengan 0, 0 sama dengan 3X min 5. Nah, 3X sama dengan min 5 pindah jadi 5, maka X-nya sama dengan 5/3. Nah, kalau ditanyakan garisnya gimana? Titiknya, titik itu selalu X, Y. X dulu tulis 5/3, Y-nya 0, jadi 5/3,0. Nomor 6. Tentukan PGL yang melalui titik 1,2 dan 3,5. Oke, ini harus tahu rumusnya, terus kita harus namain dulu ya. Yang ini itu X1, Y1, yang ini X2, Y2. Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y-nya biarin min Y1-nya. 2 per Y2-nya 5 dikurangi 2 sama dengan X min X1-nya 1 per X2-nya 3, X1-nya 1. Gini. Terus sederhanakan Y min 2 per 5 kurang 2, 3. X min 1, 3 kurang 1, 2. Kali silang deh. Sini ya friends. 2 kali Y min 2 sama dengan 3 kali X min 1. Kali pelangi atau kali 1, 1, 2 kali Y, 2Y, min 2 kali 2, 4, min 4, 3X, 3 kali min 1, min 3. Jadi 2Y sama dengan 3X min 3, min 4 pindah jadi plus 4 ya. 2Y sama dengan 3X plus 1. Kalau nanti soalnya PG ya kondisional, jawaban akhirnya menyesuaikan. Kalau Y-nya pengen di kiri kayak gini, kalau Y sama X yang di kiri nanti X-nya pindah ruas, friends. Ya sesuaikan aja dengan option. Nomor 7. Gambarkan grafik dari PGL. Oke, ini bisa pakai cara cepatnya yang sudah diajarkan di kelas ya. Ini tinggal bikin aja gini. Koordinat kartesius, ini ada sumbu X di sini, ini ada sumbu Y. Terus 3Y kan dibalikin ya, 3 kali Y berarti 3 ada di X nih. Ini 3 ada di X, terus min 4X berarti Y-nya min 4, 1, 2, 3, 4 ke bawah min 4 mah ya. Nah, udah, sini ke sini. Tarik garis lurus, hap. Udah selesai ini teh 3Y min 4X sama dengan min 12. Yang saya ajarkan di kelas kan kalau ada garis kayak gini ditanyakan persamaannya kan dibalik ya, kayak ini X nih kaliin ke Y jadi 3Y gini. Min 4 kaliin ke X jadi min 4X sama dengan kaliin angkanya 3 kali min 4 min 12. Tapi ini dibalikin. Oke, harus paham ya. Nomor 8. Garis Y sama dengan 2X plus 5 sejajar dengan ada kata kunci sejajar berarti gradien sama. M1 sama dengan M2. Nah, gradien ini udah gampang banget karena udah bentuk Y sama dengan ini M1-nya adalah 2. Carilah M2-nya yang 2, yang B nih gampang. Yang B kan udah Y sama dengan ini mah 7 berarti bukan sejajar. Sedangkan yang A ini kan masih ada 2Y bagi 2 deh. Jadi Y sama dengan 2X plus 1. Gradiennya 2. Sama ya, M2 sama dengan 2. Karena sama berarti dia sejajar. Nomor 9. Titik 0, min 1 dilalui oleh garis 3Y sama dengan 7X min 3. Oke, ini X-nya, ini Y-nya. Substitusi ke sini. 3 kali Y-nya ganti min 1. 7 kali X-nya ganti 0. Dikurang 3. 3 kali min 1 min 3. 7 kali 0, 0 kurang 3 min 3. Ini betul, udah betul. Berarti karena betul kayak gini jawabannya iya betul dilalui oleh garis ini. Kalau salah gimana? Kalau salah ya jawabannya tidak, berarti salah. Nomor 10. Apakah garis Y sama dengan 3X min 2 tegak lurus dengan garis Y sama dengan 1/3X plus 5? Kalau ditanyakan tegak lurus atau sejajar, kalian harus ingat gradien. Gradien ini bentuknya udah enak ya, sama dengan yang bawah pun Y sama dengan, berarti ini M1. M1-nya 3, M2-nya 1/3. M1-nya 3, M2-nya sama dengan 1/3. Kalau tegak lurus, ini harus
berkebalikan. Kalau ini kan 3/3/1, ini 1/3. Oke, berkebalikan, tapi tandanya juga harus berbeda. Yang satu plus, yang satu harus minus. Sedangkan ini dua-duanya plus. Artinya jawabannya adalah tidak. Tidak tegak lurus. Oke, itu yang udah kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat untuk dihafalkan kembali agar nanti nilai ujiannya bagus. Oke, segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan nanti dapat diaplikasikan pada ujian kalian dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.